kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Barcelona berhasil membantai Real Madrid dalam laga lanjutan Jornada ke-11 La Liga yang bertajuk El Clasico. Kendati tampil di kandang Madrid, Barca mampu membabat habis tim asal ibu kota itu dengan kemenangan 4 gol tanpa balas. Praktis ini menjadi penampilan paling sangar Barca atas rival abadinya itu. Kemenangan Barcelona tak lepas dari strategi di luar nalar sang pelatih Hansi Flick. Setelah membantai Bayern, Flick ini melibas Madrid dengan strateginya yang tak kenal ampun buat lawan. Lantas, bagaimana strategi Hansi Flick membuat kolektor 15 Liga Champions benar-benar tidak bisa berkutik di laga El Clasico Minggu dini hari? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Musim 2024-2025 menjadi musim yang benar-benar baru bagi Barcelona. Kedatangan Hansi Flick telah mengubah identitas klub yang identik dengan warna merah biru itu. Flick yang sehor dengan strategi direct football-nya mengubah Barcelona menjadi tim yang tidak lagi mengedepankan possession ball tetapi lebih ke arah attacking football. Hasilnya, Barcelona bertransformasi menjadi sebuah monster yang mengerikan. Sebelum laga kontra Real Madrid, anak asuhan Hansi Flick punya catatan 33 gol di La Liga. Ini artinya Robert Lewandowski dan kolega punya rataan gol 3,3 per laga, yang menjadikan mereka sebagai tim paling produktif di La Liga musim ini. Barcelona sambangi Santiago Bernabeu bak hantu yang menakutkan buat seluruh fans Madrid. Bagaimana tidak, sebelum melawatan ke ibu kota, skuad Hansi Flick baru saja membantai Bayern Munchen di Liga Champions dengan skor 4-1. Sekarang mereka siap melakukan hal yang sama untuk Madrid. Kendati demikian, Carlo Ancelotti memilih tidak menanggapi performa Barcelona secara berlebihan. Pelatih asal Italia itu mengakui kalau Flick telah mengubah total identitas Barcelona di musim ini, dan perubahan identitas itu berbuah positif buat Barca. Namun Don Carlo merasa tak perlu gentar walau lawan yang akan ia hadapi kali ini adalah si tukang pantai. Untungnya saat ini tidak ada yang membuat saya khawatir, paper Ancelotti sebelum kick-off El Clasico, mengutip dari Reuters. Pelatih asal Italia itu cukup optimis timnya bisa menampilkan permainan terbaik di hadapan para pendukung. Ancelotti menilai bahwa Barcelona hanya bisa ditaklukkan dengan meminimalisir kesalahan dan tampil tanpa celah. Carlo Ancelotti boleh optimis dan memberikan sedikit harapan buat para pendukung Real Madrid. Namun pada akhirnya tim asuhan Don Carlo lah yang menjadi pesakitan di El Clasico Jilid 1 ini. Real Madrid sama sekali tidak berdaya dan harus mengakui keunggulan seteru abadinya lewat kekalahan 4 gol tanpa balas. Los Blancos sejatinya cukup efektif meredam permainan Barcelona di babak pertama. Walau bisa dikatakan bahwa Madrid tidak banyak mengembangkan permainan di fase ini. Barca mendominasi dengan catatan 6 tembakan di babak pertama. Sayangnya, dari 2 shot on target dan 1 big chance, anak asuh Hansi Flick belum bisa membobol gawang Andre Lunin. Petaka akhirnya menghampiri publik Santiago Bernabeu ketika laga memasuki menit 50-an. Sepasang gol Robert Lewandowski masing-masing pada menit ke-54 dan menit ke-56 berhasil membuat Barca unggul 2 bola. Madrid berusaha mengejar, namun berbagai upaya mereka yang mayoritas lahir dari serangan balik masih gagal temui hasil. Pasukan Don Carlo kali ini tidak bisa meng-comeback lawan yang terlalu superior. Alih-alih mereka justru kecolongan lebih banyak gol di laga penting ini. Lamine Yamal dan rapinya pada akhirnya menambah pelik derita yang dialami si putih. Tembakan 2 gol masing-masing di menit ke-77 dan 88 membuat Barca pulang dengan 3 poin berkat kemenangan 0-4.
Sedari awal, Hansi Flick menjanjikan potensi adanya pembantaian dalam laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Rapuhnya lini belakang Los Merengues bisa jadi sasaran empuk buat terapinya CS. Di sisi lain, ada yang bilang kalau strategi Hansi Flick juga punya satu titik lemah yang bisa dieksploitasi pemain-pemain cepat Madrid seperti Vinicius dan Mbappe. Garis pertahanan tinggi adalah salah satu titik lemah Barca di musim ini. Permainan menyerang Barca memaksa para defender maju jauh ke depan demi memberi support untuk para pemain depan. Para fans Madrid sempat optimis bahwa tingginya pertahanan Barcelona bisa saja jadi sasaran empuk para pemain cepat yang dimiliki Madrid. Sayangnya, Hansi Flick tampaknya terlalu pintar untuk diakali oleh Carlo Ancelotti yang notabene sudah lebih dulu malang melintang di dunia manajerial. Alih-alih jadi senjata makan tuan, garis pertahanan tinggi ini justru jadi senjata utama mematikan Madrid. Berkali-kali Madrid terjebak offside trap yang dipasang Barca memanfaatkan garis pertahanan mereka yang tinggi ini. Kalau ada pemain yang secara spesifik harus frustasi, pemain itu mungkin adalah Kylian Mbappe. Terlepas dari kontribusinya melepas 3 tembakan ke gawang Barcelona, Mbappe yang diplot sebagai pendobrak pertahanan justru menjadi pemain yang paling sering kena jerat offside. Madrid total terjerat 8 kali offside di laga ini, dan semuanya dicatat oleh Mbappe. Di sisi lain, Flick tetap memainkan strategi direct yang menjadi ciri khasnya dalam laga melawan Madrid. Berkali-kali, Barca memainkan long ball untuk melewati blok Madrid di tengah lapangan permainan. Strategi long ball ini nyatanya sukses membuat Madrid kelabakan, dan bahkan melahirkan 2 dari 4 gol yang dicetak Barca di laga ini. Performa impresif Barcelona era baru bersama Hansi Flick agaknya menjadi sebuah pengingat kalau Barcelona kini kembali. Walau dengan identitas barunya bersama sang pelatih Jerman, klub asal Katalan tampaknya siap kembali ke level tertinggi. Ada potensi tim besutan Flick ini menangis sejumlah gelar bergengsi setelah puasa gelar di era Xavi. Di La Liga sendiri, kemenangan atas Real Madrid membuat Barcelona makin tak terkejar dengan raihan 30 poin di puncak klasemen. Pasukan Hansi Flick unggul 6 angka dari Madrid yang memang menjadi pesaing terdekat mereka dalam perburuan gelar musim ini. Lebih detail, Barca musim ini telah mengemas 10 kemenangan dan 1 kekalahan dari 11 laga. Sementara itu, di Liga Champions, posisi Barcelona yang kini menghuni urutan ke-11 klasemen fase Liga memang bukan sesuatu yang membanggakan. Namun, kemenangan atas Bayern di pertandingan terakhir agaknya memberi sinyal bahwa Barca yang satu ini siap mengembalikan era kejayaan mereka beberapa tahun lalu. Yang menarik, Barcelona era Flick adalah sebuah Barcelona dengan identitas permainan yang tidak lagi mengandalkan tiki-taka sebagai model utama permainannya. Permainan Barca yang sekarang lebih direct mengedepankan serangan langsung ketika mendapat bola. Hasilnya, produktivitas gol tim asal Katalan meningkat tajam di bawah asuhan Flick. Kendati identitas tiki-taka dihilangkan, yang menarik dari Flick adalah pelatih asal Jerman itu sama sekali tidak menghilangkan identitas Barca sebagai tim yang ramah pemain akademi. Skuad Flick saat ini diisi mayoritas pemain dari Akademi La Masia. Di laga El Clasico saja, setidaknya ada 6 pemain asli akademi, menunjukkan bagaimana Flick begitu ramah dengan para pemain muda. Itulah dia pembahasan mengenai Barcelona yang sukses membantai Real Madrid dengan taktik di luar nalar mereka. Nah, menurut football lovers yang menyaksikan laga El Clasico sendiri bagaimana? Apakah level permainan Barcelona di pertandingan ini menunjukkan bahwa skuad Hansi Flick layak disebut sebagai kandidat juara musim ini? Komen di bawah ya!